Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Rosid, advokat Kabupaten Kudus. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perkembangan kekinian, yaitu terkait dengan rencana pembahasan atau revisi di RUU KUHP yang saat ini sedang dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Saya melihat ada pasal-pasal di RUU yang cukup janggal, terutama berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Contoh saja dalam pasal 111 di RUU KUHP, ya, di beberapa ayat disebutkan kewenangan-kewenangan baru yang diberikan oleh kejaksaan, yang semestinya kewenangan itu selama ini telah dilaksanakan oleh kepolisian. Contoh, kewenangan mengawasi dan menilai patut dan tidaknya kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka pelaku kejahatan. Itu selama ini memang sudah menjadi kewenangan kepolisian. Dan apabila terjadi kejanggalan di dalam melakukan penangkapan dan penahanan, maka di tubuh kepolisian sudah ada pengawasan intern. Contoh seperti propam. Contoh seperti itu. Jadi kalau kemudian fungsi itu kewenangan itu dilimpahkan ke kejaksaan, sangat dikhawatirkan terjadi konflik di tubuh kepolisian dan kejaksaan, dan juga terjadi tumpang tindih kewenangan. Begitu pula dalam pasal lain, ayat lain di RUU, saya amati terkait kewenangan kejaksaan melakukan pengambil alian laporan masyarakat. Jika 14 hari masyarakat lapor ke kepolisian dan tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat berhak lapor ke kejaksaan, dan jaksa berhak menegur kepolisian. Lagi-lagi menurut hemat saya, ini juga akan menimbulkan konflik di tubuh kepolisian dan kejaksaan, konflik di dua lembaga tersebut. Padahal seyogyanya selama ini dua lembaga tersebut ini kan menjalankan pekerjaan penegakan hukum secara terpadu dan sudah berjalan kewenangan masing-masing dari dua lembaga tersebut. Kemudian juga ada penegasan lagi tentang kewenangan jaksa melakukan penyidikan. Ini juga lebih rancu lagi, karena selama ini yang melakukan penyidikan adalah kepolisian, dan melihat sepak terjang kinerja kepolisian, bahwa kepolisian ini kan memang yang lebih dekat dengan masyarakat dalam berinteraksi, dalam mengontrol perkembangan dinamika yang ada di masyarakat. Ini yang paling dekat memang kepolisian. Jadi sudah seharusnya penyelidikan dan penyidikan itu yang memang ada di ranah kewenangan polisi, seperti yang sudah lazimnya terjadi. Oleh karena itu, saya melihat perlu adanya revisi kembali, ya, peninjauan kembali, pengkajian kembali RUU tersebut sebelum benar-benar disahkan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Mungkin jaksa kecuali kalau perkara-perkara khusus, ya, perkara-perkara luar biasa seperti tindak pidana korupsi atau mungkin kejahatan luar biasa, contoh pencucian uang dan lain sebagainya, mungkin itu memang sudah menjadi kewenangan kejaksaan, dan kejaksaan berhak untuk melakukan penindakan itu. Tetapi kaitannya dengan pelaksanaan tindak pidana umum, saya melihat tetap
tetap dilaksanakan seperti yang sudah biasa terjadi. Apa yang menjadi kewenangan polisi biarlah berjalan secara maksimal, apa yang menjadi kewenangan kejaksaan juga bisa berjalan secara maksimal. Justru yang ditekankan adalah pengawasan kinerja masing-masing aparat penegak hukum, supaya kinerja mereka benar-benar sesuai dengan normatif, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Itu yang lebih ditekankan adalah pengawasan kepada masing-masing lembaga tersebut. Saya kira itu pendapat yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin RUU KUHP segera disusun, dibahas dan disahkan, tetapi mohon terkait dengan tumpang tindih kewenangan itu bisa dikaji kembali dan dikembalikan kepada kewenangan yang memang sudah selama ini dijalankan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.